Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم من حمر نعم متفق عليه. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي dari Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Siapa yang bersabda? Yauma Khaybar, pada hari Khaybar, yaitu pada peperangan Khaybar ini Rasulullah yaitu melawan orang Yahudi. Namanya perang Khaybar. Hadza orang Yahudi diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nama pimpinannya mana? Murahab atau Marhab atau Murahab. Dia Murahab tuh malamnya mimpi akan dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman pas dia keluar dari dia keluar dari pagar tembok yaitu daerah Khaybar, tiba-tiba ada setan yang menyerupai kakek-kakek. Maka kata setan tersebut yang menyerupai kakek, mau kemana ente? Saya mau lari. Kenapa ente lari? Kata itu, pimpinan perang Khaybar itu, aku lihat dia yang akan membunuh saya. Enggak, katanya enggak bakalan. Itu mimpi kamu cuman buah mimpi, kamu bakal menang. Wah, kata ya. Tiba-tiba dia peranglah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Murahab ini langsung dibelah dua, dibunuh sama Sayyidina Ali bin Abi. Ternyata tadi yang mencegah Murahab lari tersebut adalah setan yang menyerupai kakek. Wah, kata. Terus wa Nabil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dari Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda. Siapa yang bersabda? Yauma Khaybar, pada peperangan Khaybar, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Pemimpinnya adalah Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin di peperangan tanah Khaybar itu ya Madinah dekat ya, mungkin Khaybar itu hakata. Naam. La'utiyanna ar-rayata, aku akan memberikan bendera. Ar-rayah bimana alam, alamun rayatun, liwaun, tiga tuh.
Liwaun, adamun, sama rayatun. Itu semuanya apa? Bendera. Lautiyanna rayata, akan aku berikan bendera ghadan besok, rajulan kepada seorang lelaki, yaftahullah ala yadayhi, yang mana Allah akan membukakan peperangan tersebut ala yadayhi, di atas kedua tangannya. Yuhibbullaha wa rasulahu, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya mencintai dia. Fabatan nasu, maka bermalamlah manusia, tidurlah manusia, yadukuna lailatahum, berbicara di malam mereka, ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang diberi bendera tersebut. Falamma asbahan nasu, tak kalah manusia masuk di waktu pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, semuanya yarju, mengharapkan, an yu'taha, agar masing-masing diberi bendera tersebut. Yu'ta, hadza fi'il mudhari lil majhul. Ata yu'ti, ata'an, ata yu'ti, ata'an wa atiyah. Naam. Kulluhum yarju an yu'taha, semuanya ingin diberi bendera tersebut. Bendera apa? Bendera yang sama Rasulullah. Ini bendera akan diberikan nanti pemimpin kepada pemimpin yang mana dia dicintai Allah dan dia dicintai Allah, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya juga sama mencintai dia. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Maka kata Sayyidina Abu Khattab, patolak turasi, aku angkat kepala aku itu pas datang mengumpul itu, pengen kepilih Umar yang jadi pemimpin perang. Ternyata kata Sayyidina Umar, anak tidak terpilih. Wah, kata. Semua para sahabat mengharapkan agar dia jadikan pemimpin perang. Ini bukan makan roti, tapi ini apa namanya, perang. Perang itu antara hidup dan mati. Kalau hidup membela, berarti kalau hidup meninggal syahid. Kalau mati dia meninggal syahid. Kalau misalkan dia hidup, berarti dia jadi pemenang. Ini pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan, huwa ya Rasulullah, yashtaki ainai, dia ya Rasulullah mengadu kedua matanya. Jadi para sahabat sudah ngumpul, yang tidak ngumpul cuma satu, siapa? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi. Kenapa Sayyidina Ali tidak ngumpul? Sayyidina Ali terkena penyakit mata merah. Penyakit apa namanya? Merah apa? Penyakit apa namanya? Penyakit mata. Sayyidina Ali terkena penyakit mata yang merah tuh, sampai keluar tai matanya lagi. Huwa ya Rasulullah yashtaki ainai. Istaka yashtaki, ya. Istaka yashtaki istikaan. Istaka yashtaki syikayatan. Terus syaka yashku syikayatan, istaka yashtaki istikaan. Dia mengadu ya Rasulullah kedua matanya. Maksudnya apa? Terkena penyakit mata. Jadi enggak hadir ya Rasulullah. Mau jalan sulit karena Sayyidina Ali terkena penyakit mata. Hadza Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farzilu ilaih, utus kalian ilaih kepada Sayyidina Ali, atau kirimkan kalian ilaih kepada Sayyidina Ali. Fa utiya bih, maka didatangkan Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meludahlah. Basaqa yabsuku, basaqa ada meludah, maka meludahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Fi ainaihi, pada kedua matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wada'a lahu, dan mendoakanlah Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya, agar sembuh. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un. Fabara'a, maka sembuhlah, hatta ka'an lam yakun bihi waj'un, sehingga seakan-akan tidak ada penyakit, bihi dengan Sayyidina Ali. Ka'an lam yakun, seakan-akan tidak ada, bihi dengan Sayyidina Ali, waj'un, penyakit. Seakan-akan tidak ada penyakit. Jadi matanya diludahin, kedua matanya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terus fa'atahu ar-rayata, maka Rasulullah SAW memberikan kepada Sayyidina Ali bendera tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ali, nih bendera. Karena para sahabat kalau sudah megang bendera, kalau mereka melepaskannya pantrang, imma mereka menang, wa imma mereka mati syahid. Itu adalah sahabatnya Rasulullah, seperti yang terjadi kepada siapa?
kepada Ja'far At-Tayyar, terus kepada Zaid bin Harithah, terus satu lagi kepada Abdullah bin Ruahah. Kepada siapa? Yaitu waktu peperangan Ghazwah Mu'tah. Ghazwah Mu'tah, kata Rasulullah SAW, ini sahabat cuma 3.000 melawan 100.000. Berarti satu melawan berapa orang? 3.000 melawan 100.000. Hampir satu melawan berapa? Melawan 100 orang. Bayangkan. Ya kurang lebih lah. Apa kata Rasulullah SAW? Sekarang pemimpinnya yaitu Zaid bin Harithah. In mata Zaidun. Nah, kata ulama, kalau seorang nabi mengatakan in mata Zaidun, kalau meninggal Zaid bin Harithah, farrayatu abalah. Iya, farrayatu ini bendera dipegang oleh siapa? Oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal, maka bendera tersebut dipegang oleh Ja'far At-Tayyar. Oleh siapa? Terus in mata Ja'far At-Tayyar fa'ala Abdullah bin Ruahah. Maka kalau bendera juga meninggal, bendera juga kalau Ja'far At-Tayyar misalnya kalah juga, berarti bendera harus dipegang sama siapa? Sama Abdullah bin. Berarti yang memegang berapa orang? 3. Satu Sayyidina Ja'far yang keduanya Zaid bin, yang ketiganya Abdullah bin. Maka kata Rasulullah, kalau meninggal 3-3-nya, kata Rasulullah SAW, maka fa'alal muslimin, maka ini bendera nanti dimusyawarahkan oleh muslimin. Maka sahabat sudah merasa, kalau apa? Kalau yang 3 tadi, satu Ja'far At-Tayyar, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Ruahah, semuanya akan meninggal di medan perang. Semuanya akan meninggal di medan perang. Maka peranglah Sayyidina Ja'far At-Tayyar membawa bendera. Apa yang terjadi? Yang terjadi beliau terkena 70 tusukan. 70 tusukan pedang, 70 tusukan tombak, dan 70 tusukan pedang, tombak, ya. Pedang, tebasan pedang, tombak, dan panah. Itu dihitung semua tusukannya ada berapa? Ada 70. Ada berapa semuanya? 70. Maka Sayyidina Ja'far At-Tayyar, kenapa digunakan At-Tayyar? Ay rajulun alladhi yatiru bi janahaihi. Seorang lelaki yang terbang. Tayyar itu orang yang bisa terbang. Kenapa digunakan bisa terbang? Karena Sayyidina Ja'far At-Tayyar megang bendera, kemudian bendera tersebut tangan beliau ditebas yang kanan patah. Maka bendera tersebut dipegang sama tangan yang kiri. Tangan kiri ditebas juga, maka dipeganglah sama perutnya dan dibunuhlah Sayyidina Ja'far At-Tayyar, maka meninggallah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dan waktu peperangan Ghazwah Mu'tah, Rasulullah SAW sama para sahabat, Rasulullah SAW di kota Madinah sedang menyaksikan seperti ada layar yang besar. Kata Rasulullah SAW, lihat para sahabat, katanya, sekarang bendera dipegang oleh Ja'far. Ja'far tumbang, tangan kanannya patah, kemudian tangan kirinya, kemudian perut-perutnya tertusuk pakai pedang, ditebas pakai pedang, ditusuk pakai tombak, kemudian ditusuk lagi pakai panah, kemudian dia tumbang. Dan Rasulullah SAW waktu menceritakan tersebut meneteskan air mata, menangis. Kenapa menangis? Karena semua adalah sahabatnya Rasulullah, terlebih-lebih Sayyidina Ja'far. Kenapa Rasulullah menangis kepada Ja'far At-Tayyar? Karena Ja'far At-Tayyar siapa? Adalah misanannya Rasulullah SAW, adalah adiknya Sayyidina Ali bin Abi. Akhirnya meninggal tumbang. Bendera diambil sama siapa? Zaid bin Harithah. Sama juga dibunuh. Kurang lebih ya puluhan tusukan, meninggal. Akhirnya dipegang sama Abdullah bin Ruahah, sama dibunuh juga, tumbang semua. Akhirnya bendera tersebut dipegang sama Khalid bin Walid. Sama siapa namanya? Khalid bin Walid. Nah, muslimin pasukan waktu itu kurang lebih ada berapa? Ada 3.000. Sementara kafir ada berapa? 100.000. Berarti 100 orang lawan berapa? Satu orang lawan 100 orang. Tapi dengan hebatnya Khalid bin Walid, maka akhirnya terjadilah mereka pulang. Akhirnya sahabat juga mundur. Ja'far At-Tayyar waktu diceritakan sama Rasulullah SAW, sekarang Ja'far meninggal. Rasulullah meneteskan air mata. Abdullah bin Ruahah tumbang, Zaid bin Harithah meninggal. Tiba-tiba Rasulullah lagi diam di kota Madinah, istrinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar namanya Asma binti Umais. Sayyidah Asma binti Umais. Ada Sayyidah Asma binti Umais, beliau menangis. Kata Rasulullah, bikinkan makanan untuk Asma binti Umais. Faqad asabaha, karena dia telah terkena musibah, itu dengan meninggal suaminya. Siapa suaminya? Namanya Ja'far At-Tayyar. Siapa namanya? Ja'far At-Tayyar. Maka sahabat bikin. Akhirnya Rasulullah diam. Tiba-tiba kata Rasulullah
barusan Ja'far At-Tayyar datang kemari. Dan kebetulan Ja'far At-Tayyar sedang puasa. Dan dia mengatakan kepada saya, kata Rasulullah SAW, innahu sayuftir fil jannah. Dia akan buka di surga. Dia barusan datang. Cuman tangannya diganti dengan apa? Dengan sayaf. Jadi tangannya diganti dengan sayaf. Nah, inilah hebatnya daripada pengorbanan sahabatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau sahabat Rasulullah SAW ada yang mencaci di TV, di media, di apa, ada orang mengatakan jelek terhadap sahabat Rasulullah, itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena para sahabat langsung didikan Nabi Muhammad. Kalau orang mengatakan sahabat nggak benar, seakan-akan meragukan pendidikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakada. Ja'far meninggal, Zaid bin Harithah meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal. Dan ini juga sama. Ini yang memegang bendera siapa namanya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman di sini Sayyidina Ali enggak. Faqala Aliyun, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, aku perangin mereka, orang-orang Yahudi Khaybar, sehingga mereka menjadi seperti kita ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda. Siapa yang bersabda? Unfud ala rislik. Apa artinya unfud? Laksanakan ala rislik, pelan-pelan. Hatta tanzila bisa hatihim, sehingga engkau terjun, singgah bisa hatihim, ke halaman mereka, ke pekarangan mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka ilal Islami, ke dalam agama Islam. Wa akhbirhum, dan kasih tahu kepada mereka apa? Bima yajibu alaihim, dengan apa yang diwajibkan oleh Allah alaihim, atas mereka, min haqqillahi ta'ala, dari haknya Allah subhanahu wa ta'ala, fihim, pada agama, fihi, dalam agama Islam. Wallahi, maka demi Allah, kata siapa? Kata Rasulullah, la an yahdi Allah akan memberikan hidayah, bika, karena sebab engkau, rajulan, kepada seorang lelaki, rajulan wahidan, kepada seorang lelaki, khairun lak, itu lebih baik untuk engkau, min humrin ni'am, daripada dunia dan isinya. Min humrin ni'am, daripada dunia dan isinya. Kata siapa ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadza kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa wallahi, maka demi Allah, la an yahdi Allah memberikan hidayah. Apa? Bika, dengan sebab engkau, wahidan, rajulan wahidan, satu orang lelaki, khairun, itu lebih baik bagi engkau, apa namanya, min khumrin nam, daripada dunia dan isinya. Ente teman-teman, satu teman nggak bisa bab salat, ente ajarin teman ente di sini. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu, sampai bisa dia jadi imam. Coba ayo, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi, sampai dia jadi imam bisa, jadi imam bisa, mimpin wirid bisa. Sebabnya ente dikasih sama ente. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun laka min humrin, lebih baik dari engkau daripada dunia dan isinya. Apa isi dunia? Ada lautan. Apa isi dunia? Ada darat. Apa isi dunia? Ada permata, ada emas, semuanya ada. Kullama tashtahihil anfus, semua yang diinginkan oleh diri di dunia ada. Cuman harta belaka semuanya bakal tinggalkan. Yang harta-harta yang kekal, yang indah adalah nanti pada saat kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah, ente kasih tahu sama temannya, bisa ngaji, bisa apa? Khairun lak min humrin. Ada mobil, ada pesawat, ada kereta, semuanya ada. Tapi ngasih tahu orang sampai dia alim, pinter, itu lebih baik bagi engkau, min humrin nam, daripada mendapatkan dunia dan isinya. Terus muttafaqun alaih, hadis ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam. Khaybar ini di mana Khaybar? Nanti katanya Khaybar di mana? Khaybar tuh terletak yaitu di daerah di kota Madinah, berdekatan dengan kota. Cuman dia siapa yang ngungsi? Yang ngungsi adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahud naqadu al-ahda. Mereka apa? Melanggar perjanjian. Maka mereka diserang oleh Rasulullah. Dan di situ ada katanya pintunya, gerbangnya harus diangkat 80 orang, maka Sayyidina Ali mengangkat cuman sendirian. Ada namanya Ali. Makanya dikatakan kata ulama, la fata illa Ali, wala sayfa illa, enggak ada pedang kecuali Sayyidina, enggak ada pemuda kecuali Sayyidina, dan enggak ada pedang kecuali
Dzulfiqar. Satu pintu gerbang itu diangkat sendiri. Padahal itu gerbang harusnya diangkat berapa orang? 80 orang. Sama Sayyidina Ali diangkat berapa orang? 1 orang. Inilah hebatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hakadha radhiyallahu anhu warda. Padahal beliau terkena penyakit mata, merah matanya ya. Udah gitu diludahin sama Rasulullah SAW. Sampai penyakit matanya langsung sembuh. Ini adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya kata di dalam kitab di dalam apa Maulid tiba takthirul alil. La. Apa namanya? Bur'ul alil wa takthirul qalil. Bur'ul alil menyembuhkan orang sakit. Hadza Rasulullah. Takthirul qalil memperbanyak makanan yang sedikit. Makanan yang sedikit sama Rasulullah SAW bisa jadi banyak. Ya, contohnya apa? Contohnya sop kambing. Satu apa? Satu panci. Tapi yang makan berapa orang? Lebih daripada 100 orang. Lebih daripada 200 orang. Sebabnya apa? Satu panci tersebut sop diludahin oleh ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata yang punya rumah, tolong panggil Rasulullah dan para sahabat 3 atau 4 orang karena saya sudah masak sop kambing. Maka Rasulullah memanggil yaitu orang-orang yang sedang bikin parit di peperangan, mau peperangan apa? Peperangan Ghazwatul Ahzab. Peperangan apa namanya? Orang Makkah yang mau menghancurkan kota Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Panggil semua sahabat. Maka kaget yang punya rumah karena dagingnya cuma ada berapa panci? 1 panci. Tapi kata Rasulullah, sini mana pancinya? Diludahkan. Diludah sampai-sampai 1 sahabat 1 mangkok. 1 sahabat 1 mangkok. Sampai 100, 200 berapa ribu makan dari panci kecil tersebut. Itu namanya takthirul qalil. Apa takthirul qalil? Memperbanyak makanan yang sedikit. Hadza mukjizatnya Rasulullah. Akhirnya yang punya rumah mengatakan, kok ya Rasulullah kok sampai enggak habis-habis katanya. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau enggak bicara seperti itu, maka ini panci bakal berputar dan bakal banyak ini makanannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tidak akan habis. Sallu alal habib. Ini adalah mukjizatnya Rasulullah. Ada namanya takthirul qalil, memperbanyak makanan yang keduanya waburul alil, dan Rasulullah bisa menyembuhkan orang yang tadi itu Sayyidina Ali matanya apa namanya merah, diludah sama Rasulullah langsung sembuh. Sahabat 1 si bayi matanya diludahin sama Rasulullah SAW. Akhirnya tadinya pecah langsung jadi ada Nabi besar Muhammad. Ada lagi 1 sahabat yang matanya sudah keluar namanya Qatadah bin Nu'man. Dibawa ke Rasulullah SAW, matanya 1 kena panah, ketembak panah. Akhirnya panahnya dicabut, matanya ikut keluar. Maka dia lapor, ya Rasulullah, katanya ini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, intasbir falakal jannah. Kalau engkau sabar, kamu bakal mendapatkan surga. Apa kata Qatadah bin Nu'man? Saya mau nikah lagi ya Rasulullah. Sallu alal habib. Intasbir falakal. Kalau engkau sabar, bagi kamu surga. Ya Rasulullah, inni sa'atazawwaju aidan ya Rasulullah. Saya mau menikah lagi ya Rasulullah. Akhirnya mata tersebut dicabut panahnya, maka diterapkan lagi tanpa operasi, ditempelkan lagi apa? Fabariat, langsung sembuh tuh mata. Ka'an lam yakun bihi syai'un, seakan-akan tidak ada penyakit. Berkat apa? Berkat diobatin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata rawi katanya umurnya sampai 70 tahun. Yang namanya Qatadah bin Nu'man itu matanya sampai-sampai yang ini sudah rabun, sudah enggak bisa melihat, tapi yang diobatin oleh Rasulullah SAW matanya masih apa katanya? Masih apa? Masih meli. Sampai bisa masukkan apa? Masukkan apa namanya? Tali apa namanya? Ke jarum. Apa namanya? Benang ke dalam mata yang 1. Berkat diobatin sama siapa? Padahal ini mata sudah mustahil, sudah kena panah. Itulah mukjizatnya Nabi besar Muhammad. Jadi Rasulullah itu 1 apa? Takthirul qalil wa bur'ul alil. Bisa memperbanyak makanan yang sedikit dan apalagi dan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan Rasulullah SAW bisa berbicara dengan binatang. Contoh seperti onta. Ada 1 onta ngamuk-ngamuk dilaporkan sama Rasulullah SAW. Maka onta tersebut tiba-tiba langsung nunduk lehernya. Dia berbicara sama Rasulullah, berbisik, ya Rasulullah, ini majikan saya suka memperkerjakan saya banyak, tapi makan saya suka dikasih sedikit. Ngadu si onta. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu katanya yang punya onta, takutlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kamu katanya suka memperkerjakan lebih banyak, sementara kalau makan dikasih sedikit. Kata siapa? Akhirnya ya Rasulullah, demi engkau ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, ini onta akan saya kasih makan, tidak akan saya pekerjakan sedikit pun.
Berkat apa? Berkat si onta ngadu kepada Nabi Muhammad. Jadi binatang kena sama Rasulullah. Lah kita kenapa nggak kena sama Nabi besar Muhammad? Sallu alal Habib. Nah, terus muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Hadis ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus qauluhu yadukuna, perkataan rawi yadukun, apa yadukun itu? Yakhuduna ayatakallamuna wa yatahaddatsuna, dan mereka saling berbicara. Naam. Qauluhu rislik, apa kalimat rislik? Di situ ada qauluhu, perkataan apa rawi dalam hadis itu, matan hadis rislik. Apa kata Rasulullah? Ala rislika. Apa? Bikasri ra'i, dengan dikasrahkan huruf ra-nya. Rislik. Apa katanya? Wa bi fathiha, dan bisa difathahkan. Ala rislik atau ala roslik. Bisa bisa apa? Ala ris atau ala taib. Lughatani, dua bahasa. Wal kasru afsahu, tapi dikasrohkan itu lebih fasih. Berarti ala rislik itu lebih afdal dan lebih fasih. Terus fahim dom? Berarti tadi Sayyidina Ali disuruh perang ke kota apa namanya? Kota apa namanya? Khaybar. Kota apa namanya? Khaybar. Siapa yang jadi pemimpinnya? Siapa? Diperintahkan oleh siapa? Siapa nama musuhnya? Siapa tadi? Murahab. Siapa namanya? Murahab atau marhab. Nah, marhab atau murahab. Nah, tapi Sayyidina Ali nggak kalah juga, karena si Murahab bilang apa? Ana alladzi, apa namanya? Ana Murahab. Apa, aku adalah Murahab. Dia mengeluarkan syair. Maka Sayyidina Ali juga mengeluarkan syair. Apa kata Sayyidina Ali? Ana alladzi sammatni ummi Haidarah. Aku adalah seorang lelaki yang dinamakan oleh ibuku Haidarah. Apa Haidarah? Singa. Singa di padang pasir. Analladzi sammatni ummi Haidarah. Banyak syairnya, ada dua itu ya. Wah, kata. Jadi Sayyidina Ali juga nggak kalah. Peranglah Sayyidina Ali dengan dengan marhab tersebut, ngadu pedang. Ternyata ya siapa yang terbunuh adalah marhab di tangan Sayyidina Ali bin Abi. Terus satu lagi. Wa Anas radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ada Anas siapa? Anas adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah. Dia waktu menjadi pembantu Rasulullah umur 10 tahun, dan dia menjadi dan dia membantu Rasulullah selama berapa tahun? 10 tahun. Jadi 10 tahun dia masuk menjadi pembantu, dan keluar dia umurnya 10 tahun. Berarti jadi berapa? Jadi 20 Ada namanya Sayyidina Anas bin, dan Anas bin Malik mendapatkan doa khusus dari Nabi besar Muhammad. Apa doanya? Satu, biar panjang. Dua, banyak tiga, banyak dan Allah ampuni dosa dia. Allahumma ghafir dzambah. Ya Allah ampuni dia punya dosa. Ada Sayyidina Anas bin Malik. Kata semuanya dapat. Anak cucu lebih daripada 100, umurnya sudah tua lebih daripada 100 tahun, dan hartanya banyak. Dan kata Sayyidina Anas, panjang umur banyak harta sudah anak rasakan, tinggal satu lagi. Apa? Panjang umur banyak harta banyak anak sudah anak rasakan, cuman satu lagi. Apa? Yaitu Allahumma ghafir dzambah. Ya Allah ampunilah dosa ini belum anak rasakan. Nanti kata kalau saya sudah meninggal baru. Kata Sayyidina Anas bin terus julukannya Abu Hamzah. Siapa namanya? Ada kudiahnya Abu Hamzah. Abu Hamzah, bapaknya Hamzah. Berarti Sayyidina Anas bin Malik punya anak namanya Hamzah. Ada Hamzah al-Attas namahu. Abu Hamzah. Baik. Terus anna fatan min Aslam, sesungguhnya seorang pemuda min Aslam, dari suku Aslam. Qala, dia berkata, pemuda tersebut, si patah nih, patah tersebut pemuda. Ya Rasulullah, sallu alal Habib. Ya Rasulullah, inni uridul ghazwa. Ya Rasulullah, aku ingin perang. Ghazwah berarti perang tersebut ingin perang dengan Rasulullah. Kalau sariyah baru perang dengan sahabat, tapi Rasulullah nggak ikut. Tapi kalau ghazwah Rasulullah ikut perang. Tapi kalau sariyah berarti Rasulullah tidak ikut karena dalam peperangan tersebut ada dua istilah, satu ghazwah, yang kedua sariyah. Kalau ghazwah Rasulullah ikut perang. Tapi kalau sariyah Rasulullah cuman memerintahkan kepada sahabat. Berarti ada ghazwah, ada sariyah. Di sini para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, inni uridul ghazwah." Ya Rasulullah, saya ingin perang. Nah, inilah para sahabat hebatnya. Bukan ya Rasulullah, saya ingin mentang layang-layangan. Bukan.
Ya Rasulullah, saya ingin main bola ya Rasulullah. Enggak ada. Ya Rasulullah, saya ingin lomba lari ya Rasulullah. Enggak ada. Apa di sini katakan apa? Inni uridul ghazwah. Ya Rasulullah, saya ingin perang. Ada sahabat Nabi Muhammad mau perang tuh bukan dapat bonus, tapi menghadapi apaan? Menghadapi pedang, menghadapi menghadapi namanya Izra. Ada para sahabat Nabi besar Muhammad SAW masih kecil tapi berani perang. Perang ya Rasul, saya mau ikut perang itu. Sampai 2 sahabat di dalam Rasulullah pertikaian. Satu sahabat ingin perang, satu lagi perang. Kata Rasulullah, coba duel dulu. Siapa yang menang dia ikut perang. Akhirnya duel, yang satu menang, yang satu kalah. Kata Rasulullah, yang menang ikut, yang kalah nggak usah. Umurnya berapa? Kisaran 13-14 tahun. 13-14 tahun sudah ikut apaan? Perang. Musuh yang dihadapin orang-orang kafir, dibunuh perut meninggal, tapi mereka nggak takut. Ini didikannya Nabi Muhammad. Untuk perang apa? Bukan zalim, menzalimi umat, bukan, karena mereka menzalimi Nabi besar Muhammad. Ya, nggak ada namanya pertumpahan darah kecuali kalau mereka tidak salah. Wah, karena kalau misalkan dibiarkan Rasulullah dan para sahabat tadi bakal dibantai. Terus, ini uridul ghazwah. Apa ini uridul? Saya ingin apa? Ingin walaysa ma'i ma atajahhaz bih. Walaysa ma'i, dan tidak ada bersama aku ma atajahhaz bih, yang aku jadikan apa? Persiapan ya Rasulullah. Aku enggak punya persiapan ya Rasulullah, enggak punya alat perang ya Rasulullah, enggak punya kuda, enggak punya apa? Enggak punya pedang ya Rasulullah. Walaysa ma'i ma atajahhaz bih. Tapi aku tidak memiliki sesuatu yang aku jadikan persiapan ya Rasulullah. Qala, maka bersabda, siapa yang bersabda? I'ti fulanan, datangilah oleh engkau si fulan, kata Rasulullah SAW. Fa innahu qad tajahhaza famarida. Datangi si fulan karena dia sudah bersiap-siap untuk perang. Dia udah nyediain pedangnya, nyediain apa namanya? Bajunya, baju apa namanya? Baju besinya udah disiapkan, semuanya udah siap. Famarida, tiba-tiba dia sakit. Fa'atahu, maka si pemuda tersebut mendatangi si fulan. Fagala, dan berkata si pemuda tersebut kepada yang sakit tersebut apa? Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, yuqri'uka salama, mengucapkan kepada engkau salam. Wa yaqulu, dan berkata Rasulullah SAW, a'tini, berikan kepada aku alladzi tajahhazta bih, yang alat-alat yang engkau siapkan untuknya. Alladzi tajahhazta bih, alat-alat yang engkau siapkan untuknya. Fagala, maka bersabda, naam, si lelaki yang sakit tersebut, ya fulana, a'tihi alladzi tajahhaztu bih. Wahai fulanah, kepada istrinya atau anaknya, enggak tahunya fulanah di sini ya. A'tihi, berikanlah oleh engkau kepadanya, pada pemuda ini nih, alladzi tajahhaztu bih, yang aku persiapkan untuk perang. Wala tahbisi minhu syai'an, dan jangan engkau halangi darinya sedikit pun. Naam, fa wallahi, maka demi Allah, la tahbisi, engkau tidak menghalangi atau mencegah minhu, dari alat-alat tersebut, syai'an sedikit pun, fayubarak laki fihi, maka engkau akan diberkahi di dalam alat-alat tersebut. Kata siapa? Kata lelaki yang dalam keadaan sah. Berarti dia bilang kepada apa? Kepada istri, udah kasihkan alat-alat perang, enggak usah dicegah, dan jangan jangan dilarang, kasihkan semua. Apa? Pedang, baju peralatan perang, kudanya, perbekalan perang, kasih semuanya. Maka demi Allah, engkau tidak mencegah. Engkau kalau seandainya tidak mencegah sedikit pun, maka Allah akan kasih keberkahan kepada engkau. Kata siapa? Kata lelaki yang dalam keadaan sakit. Istrinya mendukung, suaminya tidak bisa perang. Karena apa? Karena dan dia, si pemuda tersebut, ingin perang dan mendatangi lelaki yang sakit tersebut karena diperintahkan oleh siapa? Orang-orang dulu, masya Allah, hebat-hebat. Makanya ada satu sahabat namanya siapa? Hanzalatul Ghassal. Hanzalatul Ghassal. Apa Hanzalatul Ghassal? Hanzalah Asy-Syahid. Namanya Hanzalah. Baru malam pertama, malam pengantin. Malam pertama. Tiba-tiba pas malam pertama ada sahabat kumandang, Hanzalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru malam pertama, tiba-tiba para sahabat, semua para sahabat, perang, perang, perang. Kawin dari pagi, malamnya malam pertama. Tiba-tiba ikut langsung perang. Belum mandi junub. Belum apaan? Belum mandi hadas besar, langsung ikutan perang. Meninggal Hanzalah dan dimandikan oleh para malaikat. Hanzalah, kata Rasulullah SAW, tagsiluhul malaikah. Hanzalah dimandikan oleh para malaikat.
Padahal dia baru malam lah kita kalau malam pertama jangan perang. Oh, kohola tuh. Saja heula. Soalnya kada lagi bikin generasi. Untuk apaan? Untuk nanti ikutan perang kalau lahir. Para sahabat enggak, istrinya ditinggalkan. Untuk siapa? Demi Nabi besar Muhammad. Makanya dijuluki sama Rasulullah, dijuluki apa? Hamzalatul Ghassal. Hamzalah tagsilhul malaikah, kata Rasulullah. Hamzalah dimandikan oleh para malaikat. Wah kata, nah. Rawahu Muslimun. Hadis ini telah disepakati oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lamu bishawab. Sekarang tutup aja dulu. Subhanallah.